Aku mau cerita alur film Psikopet Silent Night tahun 2012. Mungkin kalian tahu kalau Sinterklas itu suka bagiin hadiah di hari Natal. Tapi kali ini Sinterklasnya beda, lain sendiri dia. Hobinya suka ngebunuh orang yang berperilaku nakal atau jahat. Ngeri kali lah pokoknya film ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Ceritanya tuh gini weh. Psikopet di film ini terjadi di daerah kota kecil Wisconsin, Amerika Serikat. Awal film dikasih tengok ada seorang pria lagi make kostum Sinterklas. Waktu itu dia lagi nyandera sepasang kekasih gelap. Yang cewek bini orang, yang cowok polisi. Dipikir si cowok ini Sinterklas adalah suami dari cewek yang dipacarinya. Padahal bukan. Gak pakai banyak bacot, langsung disiksa dia di kursi listrik. Jegang-jegang badan itu dibuat sampai meletup kepala otaknya. Baru mulai film aja udah sadis sekali weh. Abis itu judul film pun muncul, Silent Night. Diceritakan ada seorang deputi bernama Audrey. Waktu itu dipikirnya dia bakalan bisa ngerayain malam Natal bersama keluarga. Tapi gara-gara deputi Jordan udah gak nampak beberapa hari, akhirnya Sheriff Cooper nyuruh Audrey buat masuk kerja gantiin tugas patroli di malam Natal. Si Audrey ya gondok kali lah, yang aturannya bisa libur, ini malah disuruh masuk kerja pula. Alah. Akhirnya bapak si Audrey ini pensiunan polisi. Jadi udah gak pala heran kali dia nengok anaknya yang mau pergi kerja. Pas Audrey mau pergi, si mama ngasih tahu ada yang letak kado Natal di kotak surat. Tapi gak tahu dari siapa. Si bapak pikir itu dari kawannya. Di dalam perjalanan, Audrey ketemu sama Pak Wali Kota dan Tiffany anaknya. Walaupun bapaknya wali kota, tapi Tiffany nggak terlalu respect. Gara-gara si bapak punya proyek buat jalan tol ilegal di lahan yang dilindungi. Audrey yang ngedengar hal itu ya cuma terbengong aja. Gak pakai lama, dia pun langsung cabut dari sana. Di tempat lain, kita dikasih tengok antara mama dan anak. Ceritanya tuh si mama lagi mau minum obat jantung ya kan. Tiba-tiba aja si anak datang sambil ngamuk-ngamuk. Dia nyuruh mamanya pergi ke mall, maksa-maksa agar dibeliin kado Natal tas Levi keluaran terbaru. Daripada ribut terus, akhirnya si mama pun ngikutin kemauan anak nakalnya itu. Mendadak, Sinterklas Psikopet pun datang ke rumah itu. Dipikir si anak, dia mau dikasih kado mahal. Gak taunya, alat penyetrum listrik keluar dari kantong kado. Langsung disetrum anak itu, sampai berbuih mulutnya. Abis itu, dicucukkan badannya pakai tombak. Kena double kill bah. Sadis. Akhirnya Audrey sampai di kantor. Di sana ada Brenda, customer service yang suka bergosip, dan Giles, deputi yang suka ngomong jorok. Di siang itu, Audrey dapat tugas untuk meriksa Sinterklas yang suka buat anak orang nangis. Pergi kesanalah dia ya kan buat ngecek. Oh iya, setiap Natalan di kota itu selalu ngadain parade Sinterklas. Makanya di jalan-jalan banyak orang yang pakai kostum yang sama. Sampailah si Audrey di tempat yang dituju ya kan. Di sana dia ketemu sama Sinterklas bernama Epstein. Banyak orang tua yang lapor kalau dia ini suka ngomong jorok ke anak-anak kecil. Ya si Audrey ngasih peringatan agar dia berhenti dari kelakuan buruknya. Tapi si Epstein bandal kali. Dia malah ngelawan omongan si Audrey. Waktu lagi beradu argumen, mendadak Audrey dapat tugas baru lagi. Ada laporan warga yang nyium bau bangke dari dalam rumah kosong. Kok nggak si Giles aja yang kau suruh ke sana? Aku lagi ngurus Sinterklas biawa ini. Ternyata Giles lagi sibuk ngurus masalah orang hilang. Ada bapak-bapak yang ngasih laporan kalau bininya udah beberapa hari nggak balik ke rumah. Si Brenda malah gosipin kalau bininya itu udah selingkuh sama deputi Jordan. Karena dipikir asal bau mungkin dari kebocoran gas, makanya itu Audrey ninggalin masalah Epstein. Pas udah nyampe, betul aja. Baru keluar dari mobil, bau bangke udah keciuman. Dicek dia ke ruang bawah tanah. Rupanya rumah itu adalah tempat si cowok yang disiksa pakai kursi listrik. Gak disangka-sangka, mayat itu ternyata deputi Jordan. Abis itu di lantai atas, dia nemu badan cewek yang kaki badan tangan kepalanya udah misah. Ngeri kali bah.
dimutilasi si cewek yang disandra waktu itu. Ngeri. Gak berapa lama, akhirnya ambulan dan Sheriff Cooper pun datang buat nyelidiki tempat itu. Karena di hari Natal banyak jalan yang ditutup, itu berarti penyelidikan gak bisa minta bantuan dari pusat. Dengan emosi geram, Sheriff Cooper bakalan segera nangkap siapa psikopat gila itu. Di salah satu kamar motel, ada sekelompok orang yang lagi buat konten YouTube biru. Si Tiffany, anak wali kota, juga ada di sana. Memang bandal kali dia ini. Bapak Tapi wali mainnya kota. malah kayak gitu pula. Menang cantik aja dia, tapi kelakuan kayak lon. Pulang duluan lah dia dari sana ya kan. Pas nurunin tangga, gak disangka dia berpapasan dengan Sinterklas psikopat. Wih, udah tau lah kalian mau kemana dia ya kan. Satu persatu, orang yang di dalam kamar motel tadi kena siksa pakai celurit. Ada yang perutnya kena cucuk sampai tembus. Abis itu si tukang foto, burungnya kena tancap celurit. Wih, ngeri kali lah pokoknya weh. Si model berhasil lolos. Dia nekat terjun dari pintu kamar mandi. Untung aja dia jatuh di tumpukan plastik sampah. Sinterklas psikopat gak tinggal diam. Dia sekarang ngejar sambil bawa kampak. Si model yang lari sambil kembut ketakutan masuk ke taman pohon Natal. Dia nyari tempat sembunyi, tapi gak dapat-dapat. Waktu mau pergi cabut dari sana, jebret! Kepotong satu kakinya. Abis itu kan weh, dia dimasukkan ke dalam mesin penghancur pohon. Menjerit-jerit kesakit. Dalam sekejap aja, badannya udah jadi bubur. Gila. Gak ada ampun bah. Saat udah di malam hari, barulah ketahuan kematian sadis si anak bandel sama si korban yang ada di dalam motel tadi. Ternyata ya kan, handycam yang ada di kamar motel masih dalam keadaan ngerekam. Jadi sekarang mereka punya barang bukti. Pas dimainkan di kantor, barulah ketengok kalau pembunuhnya itu tinggi besar, berpakaian Sinterklas. Tapi cuma itu aja ciri-ciri yang mereka dapat. Di malam itu, di halaman gereja, ada aksi dana pujian. Yang nyanyi cewek-cewek cakep, berpakaian Sinterklas. Sedangkan yang ngambil sumbangan seorang pendeta. Bukan pendeta baik-baik dia ini. Victor kali otaknya. Pas udah selesai kegiatan itu kan, Buat dia malah kenang-kenangan. minta foto. Entah apa-apa aja yang dipoto sama dia. Abis itu pas di dalam gereja, sumbangan dari kegiatan tadi dimasukkan sebagian ke kantongnya. Memang gak ada otak kali ya. Keong. Di malam itu juga, ibadah malam Natal cuma didatangi sama satu orang nenek. Gak kayak di Medan yang pasti orangnya rame di gereja. Betul gak weh? Abis itu barulah manggang-manggang di rumah ya kan. Ini enggak, di sana kebalik. Namun tiba-tiba aja Sinterklas psikopat masuk ke dalam gereja. Awalnya dipikir si pendeta dia mau ikutan ibadah juga. Waktu si pendeta ngasih khotbah yang padahal nggak sesuai dengan tingkah Pas lakunya, langsung ngeluarin pisau. Sinterklas Jepret! Putus jari tangannya dibuat. Habis itu, dicucukkan berkali-kali perut si pendeta. Gak dikasih ampun sama dia. Langsung mati terkapar. Si neneknya jelas ketakutan. Dia mohon-mohon agar gak dibunuh juga. Namun gak disangka, ternyata si nenek malah dikasih uang yang tadi diambil dari kantong si pendeta. Dari ekspresi muka yang kembut ketakutan, sekarang malah jadi terbengong heran dia. Mungkin gak cuma si nenek yang terbengong. Malaikat sama setan pun pasti bingung nengok kelakuannya. Ada-ada aja. Audrey, Giles, dan Sheriff Cooper berpencar di acara parade Sinterklas. Dengan ciri-ciri yang udah didapat, mereka nyari keberadaan orang yang mencurigakan. Di dalam bar, Audrey nengok ada Sinterklas yang sesuai dengan kriteria. Diinterogasilah sama dia ya kan. Namun karena udah dituduh yang enggak, Carson malah cerita tentang legenda Sinterklas psikopat. Ceritanya tuh gini weh. Dulu kan, ada seorang pria pakai kostum Sinterklas tega ngebunuh istrinya gara-gara berselingkuh dengan pria lain. Gak tanggung-tanggung, istrinya itu dibakar hidup-hidup. Ada yang bilang kalau Sinterklas psikopat pindah dari kota ke kota lain untuk membunuh orang-orang yang berdosa di hari Natal. Si Audrey yang mana percaya sama cerita mitos kayak begituan. Dia kemudian nyoba miss call nomor HP yang didapat dari HP si fotografer. Dan ternyata betul aja.
Miskolan itu tersambung ke HP si Carson. Dia pun jadi langsung terkejut. Kok bisa pula ada nopenya sama polisi? Terjadilah aksi kejar-kejaran. Pas di luar bar, tanpa disadari si Audrey kena pukul dari belakang. Gedegam! Habis itu tangannya disayat. Kret! Untung aja Sheriff Cooper dengan cepat tiba di lokasi. Memang si Audrey udah babak belur dibuat Carson. Namun dia beradu argumen dengan Sheriff kalau Carson bukanlah sinterklas psikopat. Yang dia tahu pasti Carson cumalah bandar narkoba. Kau tengoklah muka kau sekarang. Gak ngaca kau. Udah hampir mau dibunuh kau tadi. Sekarang malah kau bilang pula kalau dia bukanlah si psikopat. Apalah kau ini? Abis dari nyiksa si pendeta, sekarang sinterklas ngincar rumah wali kota. Abis kali orang di rumah itu dibantai. Si wali kota dimatikan dengan cara lehernya dililit pakai lampu hias. Abis itu giliran si Tiffany. Di malam itu waktu dia sama pacarnya mau bercocok tanam, batang kaki kena sayat sama kampak. Kemudian badannya dicucukkan ke tanduk rusa. Lengket. Kemudian giliran si cowok, kampak ditancapkan ke punggungnya. Abis itu kan kepala otak dibelah sama dia. Oh Mak Jang, sumpah sadis sekali Akibat bercocok tanam sembarangan, jadi kayak gitulah. Anak wali kota yang paling bontot gak diapa-apain. Malah dia dikasih bonbon yang berlumuran darah. Abis itu Sinterklas pun langsung cabut dari sana. Aneh. Dari artikel kasus pembunuhan yang dikasih sama Brenda, Audrey nemu petunjuk yang mengarah ke Sinterklas Epstein yang ditemuinnya tadi siang. Itu karena 5 tahun yang lalu di kota tempat tinggal Epstein pernah terjadi kasus pembunuhan berantai. Dikasih tahulah hal tersebut sama Sheriff Cooper. Walaupun awalnya dia nggak yakin, tapi kali ini karena semua petunjuk mengarah ke Epstein, ya udahlah dicari sama orang itu dua di acara parade Sinterklas. Gak pakai lama, langsung ketemu si Epstein di sana. Terjadi lagi aksi kejar-kejaran. Sheriff ngambil jalan tikus. Dan akhirnya ketepak, dipukul pakai tongkat pentungan. Saat dimasukkan ke dalam sel tahanan, dia teriak-teriak marah karena polisi udah salah nangkap orang. Dia sama sekali nggak tahu dengan kasus pembunuhan yang mereka maksud. Dipikir mereka pelaku psikopat udah ketangkep, padahal polisi salah lagi nangkap orang. Audrey disuruh sama Sheriff untuk kembali ke motel. Dia ditugaskan buat nyari bukti-bukti kuat lainnya. Pas udah sampai di sana ya kan, gak sengaja ketengok dia kalau si Carson baru keluar dari kamar TKP. Udah gak betul ini pikirnya. Ngapain pula dia dari sana? Langsung didatangin si Audrey lah. Angkat tangan kau biawak! Namun gara-gara si Carson mau ngasih tembakan, jeder! Headshot kepala otak dibuat si Audrey. Berceceran darah itu ya kan? Sosokan ngeremehin polwan pulanya. Mendadak si Audrey terkejut karena nengok kotak kado yang ada di ruangan itu. Dia seketika langsung tersadar kalau di tempat semua kasus pembunuhan ada kotak kado yang sama. Dan dia juga teringat kalau di pagi itu bapaknya juga baru dapat kado yang sama kayak gitu. Udah gak betul ini pikirnya. Langsung ngebutlah si Audrey menuju ke rumahnya. Dia sambil nelpon Sheriff buat ngasih tahu kalau Epstein bukanlah sinterklas psikopat. Semua kasus pembunuhan ada kaitannya dengan kotak kado yang sama di TKP. Si Sheriff ya kebingungan dengan perkataan Audrey yang kayak orang kebakaran jenggot. Nggak taunya Sheriff baru tersadar kalau kantor polisi juga dapat kado Natal yang sama. Pas dibuka sama Sheriff, ternyata isinya sepotong batu bara. Apa arti dari batu bara itu? Jadi gini, ku ceritakanlah sama kalian dengan singkat ya. Tradisi ini dari Belanda di abad ke-16. Waktu malam Natal, anak-anak suka gantungin kaos kaki di tempat perapian. Itu digunakan sebagai tempat Sinterklas naruh hadiahnya. Kalau anak baik, dikasih bonbon sama mainan. Kalau anak nakal atau jahat, kaos kakinya bakalan diisi dengan batu bara. Jadi itulah tradisi yang dipakai sama Sinterklas psikopat. Dia selalu naruh kado yang berisikan sepotong batu bara untuk orang-orang nakal dan jahat yang bakalan dibunuhnya. Jadi kayak gitulah makna dari batu bara yang ada di dalam kado.
Seharusnya abis dari rumah wali kota, Sinterklas psikopat mau bunuh Carson. Tapi karena udah dimatikan sama Audrey, dia langsung main ke kantor polisi. Korban pertama si Giles. Waktu dia lagi ngecek mobil yang tampaknya mencurigakan, tiba-tiba aja ya kan, jebret! Nancep kampak itu di matanya. Wah, enteng kali tangan itu ah. Abis itu lampu gedung dimatikan. Sinterklas psikopat masuk ke dalam sambil bawa alat penyembur api. Hop, mau dilawan pula sama Sheriff pakai pistol. Ya mana imbang lah. Langsung kena sembur Katon Uchiha dia. Angus. Si Audrey udah sampai di rumahnya. Dan ternyata ya kan, bapaknya udah mati dengan keadaan usus yang berhamburan dari dalam perut. Wih, gak kebayang lah kayak mana perasaan si Audrey nengok kejadian sadis itu. Namun rupanya si Mama berhasil selamat. Di dalam gudang dia nangis kembut ketakutan. Oh, mana ada cerita. Audrey balik ke kantor polisi buat balas dendam. Di kantor tinggal si Brenda yang mau dimatikan. Namun waktu pintu Tempat dia sembunyi mau dibuka, fire sprinkler mendadak hidup. Si Epstein ya jadi teriak heboh lah. Gara-gara Muncung terlalu recok kali, jadi ketahuan sama Sinterklas kalau masih ada orang lain di situ. Pintu penjara dibuka. Awalnya dia mau dibebaskan gitu aja. Tapi karena banyak kali cakap kotor yang keluar dari mulut si kambing ini, dan dia juga ngasih pukulan ke muka Sinterklas, oh jadi naik pitam lah dia. Muka ditampar pakai kampak. Habis itu dikasihkan boga mentah pakai barnacle. Sampai hancur kepala otaknya weh. Beserak. Audrey akhirnya udah sampai di sana. Dia pakai senjata shotgun buat jaga-jaga. Pelan-pelan, dia nyari tahu di mana keberadaan si psikopat. Tiba-tiba aja langsung kena seruduk dia. Terjadilah baku hantam di antara orang itu dua. Batang leher kena cekek. Gak tinggal diam. Abis itu dipukulkan si Audrey pakai tongkat pentungan. Ketepak. Ngeri kali lah orang ini duelnya. Abis itu kan si Audrey mecahin kotak kaca buat ngambil kampak darurat. Oh, jadi laga kampak lah orang itu dua. Pukpak, pukpak, pukpak. Namun karena badan Sinterklas terlalu gede, jadi nggak imbang lah. Si Audrey dicampain badannya dengan enteng. Gak taunya dia terjatuh di dekat senjata penyembur api. Diambilnya lah langsung. Mati kau psikopat biawak. Wush. Kena bakar seluruh badan. Dan akhirnya Sinterklas psikopat pun terjatuh gak ngelawan lagi. Brenda berhasil diselamatkan. Mereka berdua langsung segera keluar dari dalam gedung. Namun gak disangka, ditunjukkan kalau badan Sinterklas udah hilang. Cuma topengnya aja yang nampak habis terbakar. Selamat si biawak itu ah. Kacau kali bah. Beberapa hari kemudian, dikasih tengok ada orang asing yang sebagian mukanya penuh luka bakar. Disinilah diceritakan flashbacknya weh. Ternyata ya kan, pria ini adalah anak dari suami yang dulu pernah ngebakar istrinya akibat selingkuh. Dari dalam mobil, si anak nengok semua peristiwa itu. Waktu mamanya udah habis terbakar, bapak si Audrey yang saat itu masih muda datang buat ngehentiin perbuatan dia. Dikasihlah tembakan. Jeder! Senjata penyembur api jatuh. Bensinnya bocor nyiprat. Dan si bapak pun habis terbakar dengan alat buatannya sendiri. Jadi itulah yang ngebuat si anak jadi Sinterklas psikopat. Dia ngelampiasin balas dendam ke semua orang yang melakukan dosa di hari Natal. Ronald Jones cabut dari kota itu. Dia pergi ke kota lain untuk melakukan penghakiman. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Silent Night tahun 2012. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan cuma nilai seseorang dari penampilan. Sinterklas yang kelihatannya baik aja, suka ngasih kado, bisa tiba-tiba jadi psikopat. Jadi waspadalah, waspadalah.